أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Bu Marifah, Terima kasih. Iya Pak. berapa nilai bacaan sendiri ini? Kalau saya menilai diri saya sendiri niku nggih dereng sempurna Pak. Jadi kalau saya menilai mungkin masih ada makhrajnya yang belum pas, jadi saya mungkin 90. 90. Kalau saya beri nilai 95 mau? Purun Pak. Mau ya? Nggih. Matur nuwun Pak. Baca tulis kan berarti membaca dan menulis. Ya, sekarang kalian siapkan sepotong kertas ya, tarik kertas untuk menulis. Untuk menulis ayat yang saya diktekan ya. Kalau sudah, saya akan membaca. Ya, kalian tulis. Ya, saya akan membaca mungkin sepotong demi sepotong, ya mungkin dua kata ya. Ya mungkin 3 kata ya. Harapannya supaya kalian bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan bisa menulis secara lengkap ini. Sudah semua? Sudah Pak. Bu Ma'rifah sudah? Sampun Pak. Bu Mas Marhan? Ada Pak. Bu Dewi? Sudah Pak. Bu Eli? Sudah Pak. Oke. Saya mulai. Walladzina kafaru. Bisa diulangi lagi Pak, mohon maaf. Walladzina kafaru a'maluhum ulangi dari depan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobin. Saya ulangi dari depan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobin
biqi'atin, biqi'atin, ka'sarobin, biqi'atin. Nah, kalau saya membaca dengan tajwid ya, bunyinya begini. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobim biqi'atin yahsabuhu, Yahsabuhu. yahsabuhu. Saya ulangi lagi dari depan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobim biqi'atin yahsabuhu. Sudah? Ya. Sampun, Pak. Oke. Saya ulangi satu kata dan saya lanjutkan dengan kata yang lain nih. Yahsabuhul dham'anu ma'a. Terusnya hatta idza, hatta idza saya ulangi. Hatta idza. Terusnya ja'ahu. Berikutnya lam yajidhu, lam yajidhu, lam yajidhu. Syai'an, syai'an. Terusnya wa wajadallaha, wa Mohon diulangi. wajadallaha, wa wajadallaha indahu, indahu. Saya ulangi dari lam yajid ya. Lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha indahu. Oke, berikutnya fawaffahu, Ulangi, Pak. fawaffahu hisabahu, hisabahu. Terakhir wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Sudah?
Saya ulangi dari depan sekali, sudah itu selesai ini. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, Anda foto, fotonya kirim ke saya. Lewat grup atau di Jabri, Pak? Mohon maaf. Gimana? Ya di Jabri nggak apa-apa. Oh, nggih. Jabri aja nggak? Iya, Jabri aja nggak apa-apa. Nggih, Pak. Kalau sudah dikirim, kalian saya minta untuk ngoreksi sendiri. Tolong tulisan saudara dikoreksi dengan ngecek Al-Quran. Anda buka surat An-Nur surat 24 ayat 39. An-Nur ayat 39. An-Nur ayat 39. Kalau ada yang keliru, tidak perlu dicoret. Ya, tidak perlu dicoret ini. Cukup ditulis saja yang betul seperti apa. Anda tulis di bawahnya atau di atasnya juga apa-apa ini. Di bawahnya atau di atasnya. Kalau ada yang keliru tidak perlu dicoret. Cukup Anda tulis yang betul seperti apa menurut Al-Quran itu. Jelas ya? Surat An-Nur ayat 39. Nggih, Pak, nggih. Iya. Ya. Maaf Bapak mau nanya. Berarti diulang lagi dari awal yang betulnya gitu, Pak? Apanya yang diulang? Maksudnya kan tadi yang kan keputusan kita tuh dengar yang betulnya di Al-Quran. Maksudnya yang salah saja atau bagaimana sih, Pak? Tadi sudah dikirim dong ke saya tahu. Udah, Pak. Nah, sekarang kan yang di tempat kalian masing-masing ada toh hasil aslinya toh. Ada, Pak. Nah, aslinya itu Anda koreksi sekarang koreksinya Anda buka Al-Quran surat An-Nur ayat 39. Ya. Nah, nanti tolong dicek satu huruf demi satu huruf, satu kata demi satu kata. Kalau ada yang tidak cocok dengan Al-Quran, tulisan saudara nggak perlu dicoret, biarkan saja seperti itu. Tapi yang Anda anggap keliru itu Anda tulis yang betul di bawahnya atau di atasnya. Ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Ya, makasih. Nah, kalau sudah nanti ditulis keterangannya ya. Ada kesalahan apa tidak, kalau ada kesalahan berapa kesalahannya. Di bawahnya diberi keterangan. Kalau sudah nanti difoto
ya, dipoto, kirim lagi ke saya nih. Kalau sudah difoto lagi, dikirim ke saya. Sudah? Yang koreksinya, karena saya kurang beraturan, ini dikasih tanda kotak saja ya. Kotak gimana maksudnya? Nah, kayak gini. Oh, ya, Ini ya. yang dikoreksi. Ya, sebisanya aja. Kalau Ya. saya gini Pak, Mana? digaris bawahi, lalu saya koreksinya di bawah. Oh, ya, ya, boleh. Tolong di foto, dikirim lagi. Sampun Pak. Sudah dikirim? Sudah, Pak. Sampun Pak. Oke, kalau sudah, coba kalian saya beri waktu barang 5 menit ya untuk membaca. Berikut ini saya beri waktu 5 menit untuk membaca ulang ya ayat yang baru saja ditulis, juga boleh membaca terjemahannya. Lalu Anda merenung kira-kira isinya tentang apa itu. Ya, ada nggak kaitannya dengan PAI? Nanti kesan saudara Anda tulis ya dalam beberapa kalimat ya. Ya, 2-3 kalimat, 1 kalimat juga boleh nih ya. Saya kira itu. Silakan 5 menit sejak sekarang nih. Oke, sudah cukup saya kira. Hasil kesan saudara yang saudara tulis itu Anda foto, Anda kirim ke saya nih. Sudah semua? Sekarang coba Anda terkait dengan baca tulis yang sudah kalian lakukan, termasuk juga perenungan terhadap maknanya. Saya ingin komentar terakhir dari saudara terkait dengan baca tulis Al-Quran ini. Oke, berikutnya Mbak Marifah. Baik Pak. Jadi menurut saya pribadi terkait tentang baca tulis Al-Quran itu sebagai guru, terutama guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita semua harus mempunyai kompetensi terutama di bidang baca tulis Al-Quran. Jika kemampuan kita di dalam membaca tulis Al-Quran itu masih kurang, maka kita harus banyak-banyak berlatih terutama membaca dan menulis Al-Quran. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk seorang guru itu memang kalau menurut saya pribadi itu Pak, wajib bisa membaca, menulis, mengartikan, bahkan memahami, terlebih mengamalkan untuk diajarkan kepada anak-anak. Seperti itu Bapak.
Oke, baik. Nih ya, masih. Nih. Jadi ayat itu memberikan informasi kepada kita bahwa iman itu adalah penentu amal saleh. Itu kalau saya sederhanakan ya. Ada iman mungkin akan bisa terwujud amal saleh, tapi tanpa iman tidak mungkin bisa terwujud amal saleh ini. Itu menggambarkan bahwa sebagai orang Islam itu harus mempelajari iman supaya kita bisa meraih amal saleh, karena iman dan amal saleh itulah yang akan menjadi alasan yang tepat bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ya, tapi kalau nggak ada iman, nggak ada amal saleh, lalu tidak bisa orang berharap bisa dimasukkan di dalam surga ini. Jadi iman sangat penting, amal pun sangat penting. Ya, nanti akan kita pelajari bersama pada sesi berikutnya ya. Saya kira untuk baca tulis Al-Quran sudah saya pandang cukup. Sekarang dilanjutkan dengan praktek ya, praktek mengajar ya. Saya akan bersama kalian sampai pukul 16, pukul 4. Iya, Pak. Oleh karena itu waktu kita masih 1,5 jam. jam ya sekitar berapa ini? 25 menit plus jadi 85 menit ya, 85 menit ini. 85 menit kita bagi menjadi 3 ya. Jadi sekitar 25 menit lah ya per orang ini. 25 menit ini keseluruhan ya, praktek plus ini tanya jawabnya ya. Ini direkam nggak prakteknya? Ini saya rekam, Pak. Oh, direkam ya. Iya. Oke, baik. Sudah, Pak. Tapi tidak dari Buka awal, dulu. Pak, tadi Nggak apa-apa. hostnya. Iya. Nggak apa-apa ini. Nah, sekarang untuk prakteknya, praktek mengajar ya, yang tentu nanti dari praktek itu saya kan bisa memberikan komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap perlu untuk kalian ketahui. Nah, RPP-nya sudah disampaikan lewat mana itu? Sudah dikirim lewat LMS, Pak. Jadi sudah ada di bagian LMS-nya sudah diupload. RPP sudah ya. 1 di Ya, Sampon. ya. Di Sekarang- bagian LMS. Sekarang tema atau materi yang kalian prakteknya nih. Halo Mbak Ma'rifah, temanya apa? Bulan Ramadan yang indah, Pak. Bulan Ramadan yang indah. Oke. Kelas 5 SD semester 1. Berapa? Kelas 5 SD. Oke. Oke, silakan mungkin prakteknya sekitar ya antara 15 sampai 20 menit lah. Oke, jelas ya? Oh iya. Insya Allah Silakan jelas, Pak. mulai dari yang pertama, Mbak Ma'rifah, silakan. Oh, oke, Pak. Anggaplah teman-temannya sebagai murid-murid nggak apa-apa ya. Oh, iya, Pak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allah Ya. Akbar. Baik, terima kasih. Semangat sekali ya anak-anakku pada siang hari ini. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa dahulu. Baik, yuk ketua kelasnya Mas Farhan silahkan dipimpin berdoa.
Ya, Bu. Teman-temannya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka ilman nafi'an nafi'an wa amalan amalan mutaqabbalan. mutaqabbalan. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Ya, adakah anak-anakku di sini yang tidak masuk sekolah? Datang semua, Bu. Oh, alhamdulillah hadir semuanya semua, Bu. hadir ya. Ya, Bu. Berarti di sini Ibu tidak akan mengabsen jika sudah hadir semuanya. Mudah-mudahan ke depannya kita semua diberi kesehatan sehingga bisa masuk sekolah terus, tidak sakit dan tidak berhalangan suatu apapun. Baik anak-anakku, silahkan untuk kali ini dibuka bukunya atau yang masih belum disiapkan silahkan disiapkan bukunya. Ya, sudah siap semuanya? Nah, kali ini Ibu akan meminta kalian semua untuk membaca Al-Quran bersama. Nah, seperti yang sudah Bu Guru ajarkan minggu lalu, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Ya, ya. Sekarang Mbak Dewi coba dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah baik sekali ya bacaannya teman-teman. Nah, untuk menyingkat waktu, dikarenakan kita semua akan memasuki pelajaran selanjutnya, jadi nanti kita baca Al-Qur'annya bersama-sama setelah ini ya anak-anakku. Nah, ada yang sudah tahu artinya? Sudah ya, coba dibaca Mbak Eli artinya. Iya, Bu. Oh, Ibu. Bagaimana? Ulangi, Bu. Oh ya, dibaca artinya. Artinya surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah? Sudah ya? Oke, baik Mbak Eli. Terima kasih sudah dibacakan ayat artinya. Baik, anak-anakku sekalian, coba sekarang Bu Guru akan share screen dulu ya. Nah, izinkan Bu Guru untuk share screen di sini. Ya. Bisa dilihat semuanya? Bisa ya? Bisa, Bu. Baik, Bu Guru akan tampilkan sebentar. Nah, ini. Baik, sebelumnya kita akan memasuki pelajaran di pertemuan 2, anak-anakku sekalian. Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Dewi. Nah, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 183 dibacakan oleh Mbak Dewi dan artinya sama Mbak Eli tadi ya. Baik, nah Bu Guru akan mengingatkan kembali. Mari kita mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Coba, apa yang pelajaran yang telah lalu coba disebutkan. Pelajaran di pembelajaran 1 kita sudah belajar apa? 1. Apa yang dimaksud dengan puasa Ramadan ya? Nah, ya. Baik. Nah, ini ada apa yang dimaksud dengan puasa Ramadan. Kemarin sudah kita bahas ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, begitu ya. Untuk selanjutnya, nah kita akan memasuki pelajaran yang selanjutnya. Adakah anak-anakku di sini yang ingin bertanya?
Sebelum Bu Guru masuk pelajaran selanjutnya. Kalau tidak ada nih Bu Guru mau tanya. Nah, ini materi kita hari ini anak-anak. Yang pertama tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang kedua hal-hal yang merusak puasa dan yang ketiga amalan-amalan di bulan puasa. Nah, sebelumnya perhatikan ada gambar di depan ini, ada beberapa gambar di depan ini. Coba diperhatikan dulu sambil kalian memperhatikan, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini akan Bu Guru bacakan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dan selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan dapat 1. Menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri dengan implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Baik, ayo sekarang lihat gambarnya. Di sini ada yang bisa menyebutkan? Coba Dewi. Dewi rebutkan ini anak-anak kira-kira sedang apa ya? Sedang sholat berjamaah, Bu. Sholat berjamaah, pintar sekali. Coba Eli, ini sedang apa? Sedang ngaji, Bu. Sedang ngaji, pintar sekali. Ayo Farhan, ini sedang apa nak? Angkah Sedang bersedekah. Ya baik. sedekah. Baik, pintar anak-anakku semuanya. Jika kalian sudah mengamati, kira-kira ini itu perbuatan yang terpuji atau tidak? Terpuji, Bu. Terpuji, Bu. Nah, pintar sekali. Perbuatan baik, Bu. Perbuatan terpuji. Ya, terpuji ya, amal-amal mulia ya. Nah, kalau misalnya Ibu mau tanya nih, anak-anakku semuanya bisa menyebutkan amalan-amalan terpuji selain yang ada di gambar ini? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Nanti kita akan masuk ke bagian diskusi ya. Baik, apa hubungannya gambar-gambar ini, Bu, dengan pelajaran kita? Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kita belajar tentang ketentuan puasa. Nah, ada beberapa ketentuan puasa yang belum Bu Guru sampaikan di sini, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Coba perhatikan gambarnya. Nah, bisa dipahami ya gambarnya ini. Ini ada makanan, tidak boleh makan. Terus ini ada orang muntah, ini ada darah. Nah, coba sekarang kita deskripsikan di sini. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya salah satunya adalah makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang haid atau melahirkan bagi perempuan. Yang keempat, hilang akal, gila, walaupun cuma sebentar. Terus yang terakhir itu murtad atau keluar dari Islam. Begitu ya. Bu Guru lanjutkan. Ya, ini hal-hal yang merusak puasa. Nah, hal-hal yang merusak puasa itu apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela. Nah, di sini perbuatan tercela itu apa saja? Nah, ada berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang merusak puasa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Insyaallah, Bu. Baik, kita lanjutkan. Ya, di sini apa saja perbuatan atau kebaikan atau amalan yang baik yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, di sini ya, barang siapa yang berlomba-lomba, ya kan? Maka dia akan mendapat pahala. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban Ghufirallahu ma taqaddama min danbih. Nah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan
mata qadama min dzanbih, akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, salah satunya itu ada penunjangnya anak-anak. Jadi tidak hanya berpuasa saja, terus tidak makan, tidak minum, atau tidur saja, tidak ada kegiatan lain, itu salah ya. Yang baik adalah amalan itu harus ditingkatkan ketika kita sedang berpuasa. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan di sini ketika kita berpuasa apa saja yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah? Coba Mas Farhan Yang sebutkan. pertama sholat tarawih. Iya, pinter sekali. Pertama sholat tarawih. Terus yang kedua apa? Tadarus Al-Quran. Iya, pinter. Terus memperbanyak sedekah. Yang keempat, iktikaf dan majelis. Di masjid, ya. Nah, pinter Majelis sekali. Majelis taklim ya. Nah, dari apa yang Bu Guru sampaikan di sini, ada yang sudah kalian sebutkan juga, ada hubungannya dengan tadi ya, ada hubungannya tentang amalan atau gambar yang sudah Bu Guru tampilkan di awal. Berarti intinya gambar yang di depan tadi sudah menyebutkan bahwa itu adalah amalan yang baik yang dilakukan di bulan Ramadan. Baik, nanti kita akan masuk ke diskusi. Nah, di sini pengertian ya, pengertian dari masing-masing. Nah, nanti bisa dibuka bukunya, kita baca bersama. Yang belum paham nanti bisa ditanyakan pada diskusi kita hari ini. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya silahkan anak-anakku dibagi kelompok. Kelompoknya Dewi, kelompoknya Eli, dan kelompoknya Farhan silahkan berkumpul pada kelompoknya masing-masing ya. Lalu Bu Guru akan membagikan LKPD. Nah, sebentar, LKPD. La ilaha illallah. Baik, ya tadi mohon maaf adzan. Ya, di sini Bu Guru akan membagikan LKPD-nya ya. Coba sebentar, LKPD Bu Guru ambilkan dari sini, LKPD. Oh iya nih. Nah, bisa dilihat anak-anak? Nah, ya baik, LKPD-nya di sini kita akan diskusi tentang, nah ini, apa itu yang disebut, apa yang terdapat, maksud saya, apa arti dari kutiba yang terdapat dalam surat Al-Baqarah sampai nomor 10 nanti, apakah terdapat hubungan antara puasa dengan sabar ya. Tadi sudah disebutkan perbuatan apa saja. Nah, anak-anakku silahkan dibagi kelompok, lalu mengerjakan LKPD ini. Kalau sudah, nanti kita diskusi bersama di dalamnya. Ya, Bu. Baik, semuanya sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kalau gitu silahkan kelompoknya Mas Farhan untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi dan pertanyaan dari LKPD yang Bu Guru sampaikan. Nah, coba disebutkan amalan apa saja selain yang sudah kita pelajari. Ya. Dari kata kutiba, kita mengetahui artinya bahwa kutiba itu adalah diwajibkan. Kutiba alaikum yang diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Baik. Lalu amalan apa saja untuk menunjang supaya kita lebih baik lagi di bulan Ramadan? Banyak berbuat kebaikan seperti bersedekah, ada berjamaah di masjid. Ya, pinter sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Farhan. Ya, baik anak-anakku sekalian.
kesimpulannya adalah pembelajaran kita kali ini, selain kita belajar tentang ketentuan puasa, kita juga belajar macam-macam amalan apa saja yang harus kita lakukan untuk menunjang ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Baik, sudah paham semuanya? Ya, di sini Bu Guru akan Insya memberikan Allah. kesempatan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo dari kelompoknya tadi. Oh, tadi sudah disimpulkan sama Mas Farhan ya. Baik. Adakah di sini yang akan bertanya anak-anakku? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, maka Bu Guru akan akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Nanti jika ada pertanyaan, ditampung dulu, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk membaca dan menghafalkan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 beserta artinya. Juga kalian untuk mengerjakan LKS di halaman 38 sampai 39. Besok akan kita bahas bersama ya di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Silahkan anak-anakku semua dengan sikap sempurna. Kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Silahkan ketua kelas untuk membaca doa. Memimpin doa, maaf. Yuk, Mas Farhan, silahkan dipimpin. Baik, terima kasih Bu Guru atas materinya. Mari kita teman-teman sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Bu Guru cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bu Ma'rifah Nur Rahmawati. Coba Bu Ma'rifah, Ya, Pak. kalau Anda menulis di media pembelajarannya tadi, misalnya hal-hal yang membatalkan puasa, Yeah. lalu apalagi ya tadi itu ditayangkan itu untuk apa maksudnya? Ditayangkan itu untuk menjelaskan dari anak-anak pertama tadi mengamati gambar dulu, Pak. Terus menjelaskan ya. Iya. Diamati. Ya. Kira-kira peserta didik bisa membaca enggak? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa itu lebih baik siswa yang membaca daripada bukan Oh guru. iya, nggih, Pak. Grogi tadi, Pak. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh siswa, biarlah siswa yang melakukan. Ya, baik, Pak. Nah, itu mengubah dari pola teacher centered learning menjadi student centered learning. Ya, nggih, Pak. Leres. Bisa bayangkan ya? Bisa, Pak. Ya, karena itu bagian dari misi PPG diantaranya adalah seperti itu ini. Coba lagi, kalau puasa Ramadan itu kewajiban Muslim atau kewajiban mukmin? Kewajiban seorang mukmin, Pak. Nah, mukmin tahunya dari mana? Kutiba aladina amanu. Coba ayatnya dibaca gimana? Oh, nggih. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang kalau ada orang mengatakan puasa itu adalah rukun Islam, salah atau betul itu? Betul, Pak. Karena kalau ayat mengatakan puasa itu kewajiban seorang mukmin, bukan seorang Muslim. Mana yang lebih betul?
Kalau puasa itu kewajiban seorang mukmin, karena orang mukmin itu sudah pasti beragama Islam. Gitu Terus, betul, Pak. Tapi jika orang beragama Islam belum tentu mukmin. Seperti belum seperti tentu itu, Pak. mukmin. Oke. Nah, kalau bukan mukmin, wajib puasa enggak nih? Ya, wajib, Pak, karena salah satu syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Kalau orang Kristen, wajib puasa enggak? Tidak, Pak. Sesuai Kenapa? ketentuan agama kita, jika orang selain Islam maka tidak wajib berpuasa kecuali jika itu ajaran bagi mereka. Jadi orang Kristen itu karena tidak wajib puasa, maka kalau nggak puasa nggak dosa ya. Nggih. Sepaham saya begitu, Pak. Nah, itu yang jadi problem itu. Nggih. Nah, kenapa orang-orang kafir itu kok dimasukkan di neraka itu kenapa? Ya karena tidak beriman kepada Allah, Pak. Nah, tidak hanya tidak beriman, juga tidak beramal. Oh, nggih. Nah, Tidak itu. melakukan amal, nggih. Ya, makanya tadi di Al-Baqarah ayat 21, ya Yuhannas itu wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Nah, menyembah itu beribadah. U'budu itu ya beribadahlah kalian kepada Tuhanmu. Ibadah itu apa? Ya kata para ahli, ada ibadah mahdoh, ada ibadah wiru mahdoh. Ibadah mahdoh ya seperti sholat. Gitu. Jadi manusia siapapun dia, ya wajib sholat sebenarnya ini. Kalau dia nggak sholat, ya dia dosa. Jadi jangan karena dia mengklaim sebagai agama Kristen atau Yahudi atau Buddha atau apa ya, lalu merasa tidak wajib sholat. Nah itu ya agak-agaknya ya tidak pas ya, tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran yang coba. Al-Quran itu kitab suci umat Islam, betul enggak itu? Betul, Pak. Tapi Nah, fungsinya sebagai pedoman bagi seluruh manusia. nah, seharusnya bukan kitab suci umat Islam, tapi kitab suci umat manusia. Ya, karena Al-Quran itu dikatakan ya syahrul Ramadan alladzi unzila Unzila fihil fihil Quran Qur'an hudan hudalinas linnasi wa bayyinatin wabayinam minal minal huda. huda Jadi wal furqan. Al-Quran itu petunjuk buat manusia, ya kitab suci umat manusia, bukan hanya kitab suci umatnya Islam tok. Iya, Pak. Nah, jadi siapapun orangnya dia boleh belajar Al-Quran. Al-Quran itu untuk manusia kok. Ya, orang kafir juga boleh belajar Al-Quran juga boleh. Orang kafir juga manusia kok. Makanya banyak orang kafir belajar Al-Quran lalu ujung-ujungnya lalu masuk Islam. Nah, itu termasuk yang diharapkan. Iya. Nah, kalau orang kafir nggak boleh belajar Al-Quran, gimana ini? Nggak cocok itu ya. Oke, saya kira cukup untuk Mbak Ma'rifah Nur Rahmawati ya. Iya, terima kasih, Bapak. Ini mudah-mudahan lulus sampai akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kira sudah cukup sampai di sini. Ya, saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah mengikuti ujian komprehensif sore hari ini. Oke. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca alhamdulillah dan kabar majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, Pak. Ya.